Halo, selamat pagi Pak Jandes. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Sebelumnya, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang secara tingkatan horizontal atau vertikal ke atas atau ke bawah. Ada 3 jenis, yaitu mobilitas sosial secara horizontal. Mobilitas sosial secara horizontal adalah perpindahan status seseorang ke status yang sama. Misalkan seperti guru SMA berpindah pekerjaan menjadi guru SMK. Lalu mobilitas sosial vertikal ke atas. Mobilitas sosial vertikal ke atas adalah perpindahan status sosial seseorang ke tingkatan yang lebih tinggi. Misalkan seperti seorang tukang kayu menjadi seorang presiden. Lalu yang terakhir ada mobilitas sosial seseorang vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah perpindahan status sosial seseorang dari tingkatan yang ke atas menjadi ke bawah. Contohnya seperti seorang polisi menjadi seorang guru. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ada 4 bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas sosial intragenerasi, lalu mobilitas sosial antar generasi, mobilitas horizontal, dan mobilitas vertikal. Saya akan menjelaskan apa itu mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah mobilitas sosial yang disebabkan oleh 3 atau lebih generasi. Bisa saja mulai dari nenek atau kakek. Misalkan kakek seorang polisi, nenek seorang petani, lalu menikah, lalu ayah menjadi seorang polisi, lalu ibu menjadi seorang petani, lalu anak-anaknya menjadi seorang guru. Lalu yang kedua ada mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas intragenerasi hanya bisa tersalurkan melalui 2 generasi atau melalui ayah dan ibu saja, atau bisa saja perbedaan status sosial antara anak pertama dan anak kedua. Contohnya seperti anak pertama menjadi guru, anak kedua menjadi polisi. Lalu yang vertikal dan horizontal seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Dampak dari mobilitas sosial. Dampak dari mobilitas sosial itu ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menjelaskan dari dampak positif dulu. Dampak positifnya seseorang akan mau berusaha untuk maju. Bagaimana itu? Misalkan seseorang bermotivasi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi atau berprestasi supaya merubah status sosial ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada mempercepat perubahan sosial. Misalkan seseorang yang tadinya berada di sosial kelas bawah menjadi sosial kelas atas karena mobilitas sosial ini. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif itu ada menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Misalkan seseorang yang mengalami penurunan kelas akan cemas. Lalu juga dengan yang kenaikan mobilitas sosial, dia akan merasa tegang karena lingkungannya akan berubah. Lalu ada meregangnya hubungan. Lalu meregangnya hubungan itu misalkan adalah suatu kelompok petani harus menyesuaikan diri lagi menjadi ke lingkungan yang baru. Lalu ada menimbulkan pertentangan atau konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar pribadi, lalu menimbulkan konflik antar kelompok. Lalu yang terakhir ada menimbulkan konflik antar generasi. Misalkan generasi A dan generasi B berbeda pendapat, lalu akhirnya menimbulkan pertentangan. Lalu ada cara dan saluran mobilitas sosial. Saya akan menjelaskan cara terlebih dahulu. Yang pertama ada perubahan standar hidup. Di mana misalkan si Benny akan berubah standar hidup karena kenaikan status sosialnya. Misalkan yang tadinya ia tinggal di desa lalu pindah ke kota. Lalu ada perubahan tempat tinggal. Lalu ada perubahan tingkah laku. Lalu ada pernikahan. Misalkan seseorang dari keluarga sederhana menikah dengan orang yang keluarga terpandang. Lalu bergabung dengan organisasi tertentu. Lalu yang terakhir ada saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial bisa tersalur dari manapun. Contoh-contohnya adalah dari angkatan bersenjata, lalu lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga politik,
lembaga ekonomi, lalu lewat perkawinan. Misalkan orang dari Jawa menikah dengan orang dari Bali. Lalu yang terakhir ada organisasi keahlian. Sekian presentasi saya. Terima kasih.